tebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari utara dan selatan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Ada mereka yang jadi sakit karena perilakunya yang berdosa, disiksa oleh sebab kesalahan salah mereka, dan mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Mereka berseru pada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari bilian kubur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Biarlah mereka bersyukur karena kasih setia-Mu Tuhan, karena perbuatan-Nya yang ajaib pada manusia. Biarlah mereka persembahkan syukur, korban syukur kepada Tuhan, dan menuturkan karya-karya Tuhan dengan sorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Warta Lisan Kebaktian Minggu Prapaskah keempat. Kebaktian minggu ini kita akan dilayani oleh Pendeta Diana Bahri, MJ tugas oleh Penatua François, pemandu pujian oleh
Penatua Adi dan Penatua Jeril. Pengiring pujian oleh Saudari Natasha dan Saudari Kristal. Multimedia dan sound system oleh Bapak Penatua Yosef Istanto, Bapak Yosef, Saudari Livia dan Saudari Michelle dan Saudari Jessica. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu, tidak terasa Hari Raya Paskah akan segera kita sambut pada tanggal 4 April 2021. Secara keseluruhan rangkaian Paskah adalah sebagai berikut. Kami mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian untuk melakukan aksi penyangkalan diri menyambut Paskah dengan menyisihkan sebagian uang yang biasa digunakan untuk kesenangan kita. Misalnya mengurangi jajan, rokok, dengan melakukan puasa dan lain-lain. Aksi penyangkalan diri ini sudah dimulai pada Minggu Prapaskah pertama tanggal 21 Februari sampai dengan Jumat Agung tanggal 2 April 2021. Dana yang terkumpul akan kami salurkan ke Yayasan Triasi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yaitu yayasan yang mengasuh anak-anak yang memiliki keterbelakangan mental. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian juga dapat memasukkan dana yang terkumpul pada kotak yang kami sediakan di kantor tata usaha gereja. Mohon pada amplop ditulis aksi penyangkalan diri. Demikian ajakan dari Panitia Paskah. Berikutnya adalah berita duka cita. Setelah pulang ke rumah Bapak di sorga, Bapak Mangasi Siadari usia 71 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa 2 Maret 2021 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Yang berikutnya ada juga Bapak Leo Sariwating usia 79 tahun telah dimakamkan pada hari Minggu lalu tanggal 7 Maret 2021 di TPU Pondok Rangon. Majelis dan segenap jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan rasa simpati dan mendoakan agar keluarga yang berduka diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok telah menyalurkan kesatuan yang diberikan oleh jemaat kepada 1. Yayasan El Safan berupa uang sebesar 8.500.000 yang ditransfer. 2 adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dan yang kedua di Panti Asuhan Indriasana berupa uang sebesar 8.500.000 juga ditransfer. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Hai semua. Hai. Sekali lagi hai semua. Hai. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa. Saya juga luar biasa. Saya Yohanes Dini Irawan mewakili keluarga besar Yayasan El Safan mengucapkan terima kasih buat keluarga besar jemaat GKI Cipinang Elok yang sudah memberikan kita berkat pada hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Amin. Segala pelayanannya diberkati Tuhan. Amin. Yang paling terutama dijauhkan dari COVID-19. Amin. Teman-teman kita ucapkan apa? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bapak Ibu, sebagai informasi tambahan dalam ibadah hari ini, saya tidak membacakan warta secara lengkap dan detail. Tapi Bapak dan Ibu Jemaat dapat melihat berbagai informasi warta secara lengkap dan detail dalam soft copy warta jemaat yang dibagikan melalui wilayahnya masing-masing. Demikianlah Bapak Ibu warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum mulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak.
Umat Tuhan, di Minggu Prapaskah 4 ini, marilah datang kepada Tuhan yang berbelas kasih. Bukalah hidupmu bagi Tuhan yang penyayang. Bertobatlah di hadapan Tuhan yang penyabar. Puji dan muliakan Tuhan, Sang Maha Tabib yang memulihkan. Sang Maha Tabib telah dekat, yaitu Tuhan Yesus. Wahai yang sakit dan penat, dengarlah suara Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di sorga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Di kancah dosa dan gentar, harapku hanya Yesus. Senang hatiku mendengar mujizat nama Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di sorga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat pagi. Ketika hari ini kita masuk dalam Minggu Prapaskah yang keempat, kita diajak merenungkan satu tema, dipulihkan dari pagutan dosa. Sebagai orang percaya, kita rindu mengalami pemulihan dari hukuman dosa, supaya relasi kita dengan Tuhan dan juga dengan ciptaan lain, dengan sesama kita dapat kembali utuh. Namun pemulihan itu kadang juga sulit dirasakan ketika kita cenderung mengandalkan pengetahuan dan juga kekuatan serta kemampuan diri kita sendiri. Padahal semakin kita mengandalkan diri kita sendiri, semakin jauh kita dari anugerah Allah. Marilah sekarang kita mau membuka hati kita. Mari kita datang di hadapan Allah dan biarkan Allah yang melihat kedalaman hati kita. Mari kita berdoa. Kita berdoa secara pribadi. Bapa Allah yang Maha Tahu, kami terdiam saat menyadari bahwa di hadapan-Mu tidak ada yang bisa kami sembunyikan dan kami tutupi. Engkau Allah yang Maha Benar. Kami tertunduk saat ini menginsafi bahwa terkadang kami terlalu mengandalkan hikmat, kami terlalu mengandalkan diri dan kemampuan kami, daripada kami mau bersandar pada anugerah Tuhan. Bapa Allah yang Maha Kudus, kami tersungkur dan mengaku bahwa hidup kami tidak akan pulih tanpa rangkulan dan belas kasih-Mu. Ampuni kami ya Allah,
Tegurlah kami dan koreksilah kami, supaya kami boleh kembali pada jalan dan kehendak-Mu. Pulihkan kami ya Allah, supaya hidup kami menjadi terang, dan kami menyaksikan kasih dan karya Engkau. Kasihanilah kami ya Allah. Kasihani kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dan juga menyesali dosa kita, sekarang dengarkanlah Yehezkiel 18 ayat 21 dan 22. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Saudara-saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku. Semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru ya Yesus, tolonglah. Kiranya Kau sembuhkan hatiku yang sedih. Sudilah menghapuskan dosaku yang keji. Ku rindu akan hidup yang suci mulia. Hentikanlah tangisku ya Yesus, tolonglah. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudara. Mari sekarang kita mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Ada 2 bagian yang akan kita baca. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau bersyukur Engkau menolong kami di dalam hidup, mengalami anugerah, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami dipulihkan dalam relasi kami dengan Engkau, dalam relasi kami dengan sesama kami, juga dengan seluruh ciptaan. Tuhan, tolonglah kami supaya ketika masa pandemi COVID ini, kami boleh sungguh mengalami keakraban kami dengan Tuhan di dalam seluruh pergumulan hidup yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Ketika kami membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya dalam tuntunan, dalam penyertaan, dalam kekuatan, hanya dari Roh-Mu yang kudus saja. Tolonglah akan pelayan firman-Mu dalam segala keterbatasannya. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menjadi manusia. Amin. Ya Bapak Ibu saudara-saudara,
ada 2 bagian dari pembacaan Alkitab kita. Mari kita mulai dengan bagian yang pertama dari kitab Bilangan. Saudara mempersiapkan dan mari kita memperhatikan Bilangan pasal 21. Mulai ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Bilangan 21, mulai ayat yang keempat, firman Tuhan menyatakan di bawah judul perikop ini, Lembaga Alkitab mengatakan judulnya adalah Ular Tembaga. Mari kita perhatikan bersama. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan bacaan kita kepada Perjanjian Baru. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 3, mulai ayat 14 sampai 21. Injil Yohanes pasal 3, mulai ayat 14 sampai 21. Mari kita perhatikan bersama-sama. "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang,
sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Berbahagialah kita, saudara dan saya, yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini saya mau mengajak kita bereksperimen, sedikit bermain ya. Dengan melihat, ada apa ini Bapak Ibu? Ya, gelas kosong ya. Saya mau mengajak kita sebagai orang yang membaca Alkitab memiliki gelas yang kosong seperti ini. Gelas kosong yang juga kelihatan dia bening ya. Kenapa ini menjadi penting? Supaya ketika kita menuangkan air, airnya juga air putih, air bening ya. Nah, kita akan bisa melihat kita nih masing-masing membaca Alkitab dengan jelas dan jernih. Tapi coba ketika kita misalnya menambahkan, nah saya punya apa nih Bapak Ibu? Temulawak. Kita semua tahu warnanya kuning ya. Misalnya kita menambahkan temulawak ya. Lalu saya sudah membuat larutannya. Wah, kita menambahkan temulawak ke air bening ini, jadilah airnya berwarna kuning. Kita tidak bisa membaca Alkitab dengan perspektif atau cara pikir kita, cara pandang kita, sehingga kita melihat Alkitab itu kok rasanya sepertinya tidak jernih ya. Sudah punya nilai rasa tersendiri, tidak lagi bening. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini kita akan memperbandingkan dua bagian dari Alkitab. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pasti ada titik temunya. Tetapi di sana-sini juga ada perbedaannya. Saya mau mengajak kita melihat satu saja. Apa yang kita bayangkan dengan ular? Saya tidak membawa ular ke sini, tapi saya tahu tiap kita punya pemikiran tentang ular. Kalau ular itu kita letakkan dalam konteks kitab Kejadian pasal 3 khususnya, maka kita akan bilang ular itu ya menjadi penggoda. Buat siapa Bapak Ibu? Iya, ular itu menjadi penggoda buat Hawa. Lalu kalau kita menggunakan kata ular itu untuk Perjanjian Baru, maka kita akan punya pemahaman yang berbeda. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan di sana, "Hai, kamu harus apa Bapak Ibu? Cerdik seperti ular, lalu tulus seperti burung merpati." Jadi tiap-tiap bagian ditempatkan dalam satu konteksnya. Kita tidak menggunakan kacamata kita ya, sehingga kita melihatnya kok rasanya kuning ya. Padahal kita harus menggunakan kejernihan dalam membaca Alkitab. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, inilah yang akan kita sama-sama lihat lewat tema kita pada pagi hari ini, yaitu dipagut ya. Dipulihkan setelah mengalami yang namanya dipagut oleh dosa. Nah, saya akan mengajak kita melihat
beberapa hal. Mari kita mulai memperhatikan. Saya menggunakan gambaran seperti layaknya jeruk, ya. Jeruk itu memberi kesegaran. Kalau kita mengatakan kita lagi betul-betul merasa lelah, kita membutuhkan mungkin air jeruk supaya bisa lebih segar. Nah, ketika kita bilang pemulihan, Allah punya banyak cara untuk memulihkan. Kalau manusia capek, haus, mungkin butuhnya buah-buahan. Contohnya tanpa memandang merek apapun ya Bapak Ibu, mungkin misalnya jeruk. Tapi kalau kita mengatakan Allah memulihkan kita, Allah punya banyak cara dan kita tidak bisa membatasi cara Allah itu. Mari kita melihat bagian yang tadi kita baca dalam pemahaman bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan Tuhan Yesus itu menjadi pusat dari seluruh sejarah keselamatan. Dari zaman Perjanjian Lama, Allah sudah memilih dan Allah sudah memanggil. Siapa yang kita ingat? Bapak Abraham. Kalau kita membayangkan Allah memilih dan memanggil, maka Allah sudah menetapkan Bapak Abraham dan keturunannya menjadi bangsa yang betul-betul dipilih menjadi umat kesayangan. Tapi Bapak Ibu, apa yang kemudian terjadi ketika Israel dipilih Allah? Dalam banyak hal mereka juga mengalami bagaimana Tuhan menyertai mereka. Di dalam perang Tuhan memberi mereka kemenangan. Tetapi disinilah ketika mereka sudah menjadi satu kerajaan, mereka kemudian juga banyak kali melupakan Tuhan. Ketika keadaannya sudah nyaman, sudah aman, maka mereka melupakan pengalaman mereka dengan Tuhan. Jadi dari awal ketika umat Israel dipilih melalui Abraham, mereka sudah menjadi bangsa istimewa. Tapi memprihatinkan ketika mereka melupakan perjanjian dengan Allah. Dan disinilah kita menemukan akhirnya umat itu kembali juga harus melakukan apa yang Tuhan mau. Mereka harus mengalami diproses supaya umat perjanjian ini betul-betul bisa hidup dalam keselamatan dan kasih Allah. Tuhan Yesus dinubuatkan oleh para nabi menjadi Allah yang akan menyelamatkan isi dunia. Kita melihat sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan, Yesus lahir, Yesus hadir. Inilah awal dan permulaan tahun Masehi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah umat, katakanlah orang-orang Yahudi pada waktu itu. Apakah ia mengalami semuanya menjadi baik? Ya, banyak orang yang dipulihkan. Ada orang buta bisa melihat, ada orang sakit, ada orang lumpuh, ada orang kerasukan setan, ada orang yang punya banyak masalah, tapi mereka akhirnya bisa ditolong dan disembuhkan. Tuhan Yesus menjadi Allah yang datang ke dunia, menyatakan kerajaan Allah. Tetapi ia ditolak oleh orang-orang sebangsanya. Apa yang kemudian terjadi? Kita tahu dan kita sedang dalam masa Prapaskah ini. Yesus mengalami penderitaan. Yesus mengalami begitu banyak hal-hal yang tidak nyaman dalam hidupnya. Sampai ia mati, bangkit, lalu kembali ke sorga. Kita ada dalam zaman yang berikutnya, yaitu ketika Roh Allah atau peristiwa Pentakosta, sampai saatnya gereja terus bertumbuh. Inilah sekarang umat yang Tuhan pelihara sebagai orang percaya. Kepala gereja adalah Tuhan Yesus.
Siapapun kita cuma menjadi anggota-anggota persekutuan di dalam Tuhan Yesus, Sang Kepala. Nah, saudara-saudara, Yesus menjadi pusat dari sejarah keselamatan. Apapun yang terjadi, kita diajak melihat penggenapan sejarah itu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita mengatakan sejarah ini akan terus berjalan? Nah, saya mau mengajak kita melihat, disinilah kita menemukan apa yang tadi kita sama-sama baca dan sama-sama kita renungkan. Apa yang kemudian terjadi di dalam sejarah keselamatan Allah. Hari ini kita akan belajar bahwa sebenarnya sejarah itu membawa kita juga untuk melihat kegenapan perjanjian yang Allah nyatakan. Saudara, ada satu peristiwa yang coba digambarkan saat ini lewat apa yang tadi kita sama-sama baca. Bagaimana pengalaman umat Israel? Umat Israel dalam kitab Bilangan waktu itu mengalami mereka bersungut-sungut. Ya, mereka bersungut-sungut dan ini menjadi satu kesalahan dan dosa mereka. Lalu mereka mengalami dihukum. Saudara, ada ular-ular yang tiba-tiba muncul. Ular-ular itu memagut mereka dan tadi kita baca ketika mereka sadar, sekarang mereka nyaris binasa. Ular-ular itu begitu banyak. Dan akhirnya mereka kembali kepada Musa dan bilang, aduh, tolong doakan kami kepada Allah. Supaya kami selamat dari pagutan ular. Dan betul, Musa melakukan itu. Dan Musa melakukan juga apa yang Tuhan mau. Membuat ular tembaga yang tergantung di atas tiang. Nah, saudara, ini mau menunjuk pada sesuatu. Injil Yohanes menggunakan apa yang tadi kita baca di kitab Bilangan menjadi satu bentuk mau menjelaskan tentang siapa Tuhan Yesus. Tentunya Injil ini mau menjelaskan keadaan yang sama antara umat Israel dengan kita. Kita juga orang berdosa. Itu sebabnya Allah seharusnya menyatakan penghukuman sebagai akibat dari dosa. Ya, kita tahu ada ayat Alkitab yang menjelaskan upah dosa adalah maut. Yang pasti karena berdosa orang harus mengalami kematian kekal dan penghukuman. Sama seperti ular-ular itu bisa memagut dan membinasakan orang-orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, disinilah kita diajak melihat Injil Yohanes menggunakan gambaran tadi sebagai satu pemahaman adalah anugerah kalau Allah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus juga digantung di kayu salib. Setiap orang yang memandang kepada salib Kristus mengalami anugerah Allah itu. Nah, ini pendekatan yang digunakan penulis Injil Yohanes. Penulis Injil mau bilang kepada kita bahwa memang kita bisa loh memahami dan mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan cara memahami peristiwa sejarah. Kalau dulu umat Israel diajak melihat, mereka juga harus memandang kepada yang tergantung di sana. Maka sekarang kehidupan gereja, kita orang percaya diajak mengarahkan hati, pandangan kita kepada Kristus yang disalib. Nah, menggunakan pemahaman ini membuat kita semua makin mengerti siapa Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menyatakan diri sebagai manusia. Ia sungguh-sungguh menyatakan diri karena ia begitu mengasihi kita. Saudara, apakah dalam kehidupan kita selalu mengalami bagaimana
Allah menyatakan diri. Ketika kita sedang susah, ketika kita melewati masa pandemi, apakah kita juga terus mencari bagaimana Allah menyatakan diri? Ketika kita menjalani itu, maka kita sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ketika kita mau bilang, kita mau terus mengalami bagaimana Allah yang menyatakan diri, kita akan mau belajar. Kita akan mau belajar melihat di dalam segala keadaan Allah tetap mengasihi kita. Allah memberikan segala sesuatu yang baik buat hidup kita. Walaupun kadang-kadang kita tidak selalu bisa mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, pengalaman bahwa kita harus terus belajar mencari dan mengalami Allah, inilah yang paling penting. Paling penting di dalam kehidupan. Apakah kita sungguh-sungguh mengalami dan mencari Allah di dalam kehidupan kita? Ketika kita menjalani itu, maka kita akan mengatakan di sanalah kita menemukan kekuatan. Banyak kali orang melihat di dalam kehidupannya, ketika ia punya kesulitan-kesulitan, orang akan bertanya tentang, mengapa Tuhan saya harus punya kesulitan ini? Bukankah saya sudah melakukan yang baik, tetapi kenapa Tuhan saya masih mengalami yang sulit? Kenapa Tuhan saya mengalami sesuatu yang tidak mudah? Katanya Tuhan baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, inilah yang harusnya kita ubah. Kita harus berhenti dengan bertanya mengapa, dan mengapa. Tapi kita harus terus belajar untuk belajar berjalan bersama Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita sekalipun kita tahu itu sulit dan terus melihat bersama dengan Tuhan. Bersama dengan bagaimana kita mengalami Tuhan yang terus berjalan bersama-sama dengan kita. Kita harus berhenti dengan bertanya tentang mengapa saya sakit, mengapa saya susah, mengapa pandemi ini belum juga berakhir, dengan bagaimana kita menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Berhenti untuk berkeluh kesah, sama seperti umat Israel berhenti untuk menggerutu. Kami gak enak di jalan seperti ini, kami bosan dengan makan mana, kami merasa tidak nyaman. Berhenti bersungut-sungut dan belajar melihat betapa Tuhan menolong kita untuk terus berjalan. Dan Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melakukan itu, ada seorang yang menjelaskan bahwa kita sebenarnya sedang menggunakan modal kita. Modal kecerdasan spiritual. Jadi tiap-tiap orang punya modal. Modal ini bukan berarti materi, sama sekali tidak. Justru potensi yang ada dalam diri tiap orang. Tiap orang bisa menggunakan imannya, tiap orang bisa menggunakan pengalamannya dengan Tuhan untuk bisa terus naik kelas. Kalau ibarat kita siswa atau anak-anak yang masih sekolah, kita bisa terus naik kelas dengan cara terus-menerus melihat dan mengalami Tuhan. Sekalipun ada persoalan, tapi kita ditumbuhkan. Kita menjadi bertumbuh lewat persoalan-persoalan itu. Kita mengembangkan modal spiritual. Kenapa modal? Karena pengalaman dulu disertai Tuhan membuat hari ini kita bertambah iman, percaya, maka hari ini kita disertai Tuhan. Pengalaman dulu dan hari ini ditambah menjadi keyakinan yang lebih kuat, besok kita juga disertai Tuhan. Nah, jadi modal itu akan terus bertambah, modal itu akan terus berkembang. Ketika kita menjalani kehidupan kita bukan dengan kekuatan sendiri,
bukan dengan pikiran kita, bukan dengan wah nggak nyaman nih, bukan dengan hal-hal yang membuat kita tidak jernih, tapi justru kita diajak punya hubungan yang jernih. Kita terus mengalami Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan, mengalami kedekatan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada masalah, di sana kita ditumbuhkan. Sama seperti anak-anak kita selalu mengalami ulangan, ujian, atau apapun supaya mereka bisa naik kelas, supaya mereka bisa bertambah dalam tingkat akademi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mengembangkan modal spiritual itu. Mari kita mengembangkan hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Setiap kali kita menerima firman Tuhan, maka bukan cuma buat pikiran, bukan cuma buat kita tahu. Kita hafal mungkin ya cerita-cerita di dalam Alkitab. Bukan soal dihafal, bukan soal diingat, tapi bagaimana apa yang kita tahu itu kita lakukan. Bagaimana setelah kita ingat, kita terapkan. Ketika saudara dan saya sedang sakit, ketika saudara dan saya sedang mengalami sulit, ketika kita mengalami beban yang berat, apa yang kemudian kita lakukan? Apakah kita terus bertanya, Tuhan maunya apa? Saya harus berjalan bersama Tuhan dengan bagaimana? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau diajak terus bertumbuh. Ketika kita mengalami kedekatan dengan Tuhan dan bagaimana menjalani keseharian kita dengan terus dituntun, dibimbing Tuhan, dengan terus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lewat masalah, lewat kesulitan, Tuhan membawa kita makin beriman. Kita makin mengenal Tuhan Yesus. Kita makin mengenal kebaikan Allah. Kita makin beriman bahwa Allah terus menuntun hidup kita. Allah Bapa kita memperhatikan kita dan memelihara hidup kita. Sekalipun kehidupan kita tidak selalu mudah. Mari kita mau menyatakan iman kita. Kita mau mengembangkan modal spiritual kita. Supaya kita terus mengalami pemulihan. Kita tidak menjadi sedih, kita tidak menjadi orang-orang yang putus asa. Tapi kita menjadi orang-orang yang semangat. Kita bangkit. Kita mau berjalan terus bersama Tuhan. Dan kita percaya Tuhan bersama-sama kita. Bagaimanapun keadaan kita, apapun kesulitan kita berjalan bersama Tuhan. Saya mau mengajak kita menutup perenungan kita dengan satu lagu. Bapak Ibu yang nyanyi ya. Lagu ini mengajak kita makin terus beriman. Saya cuma memilihkan dari satu bagian karaoke. Mari kita menyatakan iman kita.
Mari kita saat hening, kita ingat untuk makin percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita menyatukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, sekalipun berat, kami harus berterima kasih karena Tuhan mengizinkan kami mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Juga pada masa pandemi, ketika kami harus mengalami usaha kami, pekerjaan kami, ketika kami juga mengalami kesulitan, kami juga mengalami kesulitan untuk bisa belajar, datang ke sekolah, berkumpul. Kami juga mengalami kesulitan ketika kami sakit, ketika kami mengalami hal-hal yang tidak nyaman. Tuhan, tolonglah kami melihat bagaimana kami harus terus berjalan bersama Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan yang Tuhan izinkan. Tolonglah kami untuk terus makin beriman, makin percaya kepada Tuhan, yang memampukan kami terus bertumbuh di tengah-tengah masalah. Hari ini kami juga berdoa buat teman-teman, saudara seiman kami, tetangga kami, anggota keluarga kami, mereka yang sedang sakit, baik dirawat di rumah sakit, atau mereka sedang menjalani isolasi mandiri. Ada lagi mereka yang juga sedang mengalami kesakitan-kesakitan karena usia mereka yang sudah terus bertambah senior. Tuhan, kami mau berdoa buat mereka. Kami mau berdoa buat perawatan mereka. Kami mau berdoa buat anggota keluarga juga yang merawat mereka. Berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka pulih, sehat. Berkati para orang tua kami, berkati mereka yang sedang dalam proses perawatan di rumah sakit. Ketika kami tidak bisa menyebut nama mereka satu persatu, tapi kami tahu Tuhan, Engkau yang mengenal, Engkau yang terus memulihkan kesehatan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat kesulitan yang dialami, karena begitu banyak persoalan di dalam keluarga. Kami mau berdoa buat anggota keluarga kami, buat saudara seiman kami, buat pasangan hidup kami, ataupun juga saudara yang juga sedang mengalami hal-hal yang tidak selalu harmonis di dalam rumah tangga mereka. Kami mau berdoa ya Tuhan, supaya kami boleh terus mengalami komunikasi yang dipulihkan dengan pasangan, dengan anak, dengan menantu, dengan orang tua,
dengan siapapun yang ada dalam keluarga kami. Tolonglah kami untuk bisa melihat Tuhan yang mengasihi kami, memulihkan relasi kami. Mampukan kami tetap dengan rendah hati, berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa di sorga, kami sungguh mengaku kami orang-orang yang lemah, kami orang-orang yang berdosa, kami orang-orang yang selayaknya dihukum. Karena itu, mampukan kami melihat orang-orang yang ada di sekitar kami dengan penuh kasih, sehingga kami juga mau bangkit bersama-sama mereka, berpulih bersama-sama mereka, dan mau juga terus memelihara hubungan yang sejahtera dengan anggota keluarga kami. Siapapun mereka, apapun yang mereka lakukan, dan bagaimanapun kesalahan yang mungkin sudah menyakitkan buat kami. Bapa di sorga, tolonglah kami juga. Saat ini kami berdoa buat bangsa negara kami. Ada banyak kesulitan ketika pemerintah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan berikan hikmat buat para pemimpin kami, supaya presiden, para menteri, serta para pejabat di tiap-tiap pemerintahan daerah melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dalam takut akan Tuhan, dan mereka boleh sungguh-sungguh menjalani setiap peran mereka. Kami berdoa buat vaksinasi yang terus dikembangkan, biarlah makin banyak rakyat Indonesia yang sudah divaksin, dan kami semua boleh sehat. Berkati ya Tuhan pelayanan kesehatan dari pemerintah, dari setiap organisasi yang terus membuat negara ini makin pulih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang terus menjalani kesulitan-kesulitan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah mereka boleh melihat Tuhan, tidak cuma melihat masalah, dan mereka boleh terus bangkit dengan penuh semangat. Apapun kesulitan kami menjalaninya bersama Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami bersama keluarga, bersama gereja Tuhan di masa Prapaskah ini, dan juga dalam setiap hari kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami menyerahkan doa kami, syafaat kami, buat orang-orang yang belum kami sebutkan namanya, Tuhan yang mengenal mereka, Tuhan yang terus memulihkan mereka, sama seperti Tuhan memulihkan dan memberikan kami segala yang baik. Berkati mereka ya Tuhan, di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan telah mengajar dan mengajak kita untuk mengalami pemulihan darinya. Karena itu, marilah kita syukuri perbuatannya dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Nas persembahan diambil dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku telah mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Persembahan dapat dikumpulkan di rumah untuk selanjutnya dibawa ke gereja, lalu dimasukkan ke dalam kotak di tata usaha gereja. Bapak, Ibu, Saudara sekalian juga bisa memberikan persembahan, baik persembahan minggu, bulanan, syukur, perpuluhan dan lain-lain dengan menyebutkan jenis persembahannya, dengan cara mentransfer ke rekening bank gereja. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya.
Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Umat diundang untuk berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan, puji syukur hanya untuk nama Engkau ya Bapa. Bapa, terima kasih sampai dengan saat ini. Apapun keadaan kami, Engkau terus membimbing kami. Engkau terus memberkati kami dalam segala hal Tuhan. Kami pada saat ini bisa memberikan persembahan, itu juga berasal daripada-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih, pakailah persembahan ini biar menjadi berkat yang baik untuk kami pergunakan Bapa. Biarlah segalanya dapat kami pergunakan dengan baik untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Pakailah kami juga hikmat dengan baik agar kami dapat mengaturnya dengan baik dan benar. Kami berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, setiap pengalaman membawa kita makin bertumbuh. Mari kita menghayati pemulihan hidup kita dari kuasa dosa. Dan tiap-tiap hari kita diajak beribadah. Dengan menghayati pemulihan hidup kita itu, kita melakukan ibadah yang sejati. Kita mempersembahkan hidup bagi Tuhan Yesus yang telah menebus kita. Dengan cara inilah tiap orang diajak mengabdi, menjadi orang-orang yang menyatakan alat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan telah membentuk kita. Tuhan juga membangkitkan kita dari abu. Kami bangkit dari abu. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah. Bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu. Bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepada-Mu lah ya Tuhan, hidup kami
jalan kami, langkah kami tuntunlah di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Jadi ciptaan baru. Ya, Bapak Ibu, kita semua dipulihkan Allah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari Bapak Ibu, kita memohon berkat Tuhan. Kiranya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Mulia berjalan bersamamu, berjalan bersama kita semua setiap hari, dan menyertai kita semua untuk memulihkan kehidupan. Siapapun yang saudara jumpai, dimanapun saudara berada. Kiranya rahmat dan berkat dari Allah Bapa kita, dari Roh Kudus, menaungi kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Hosana, 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 amin. Kebaktian hari ini telah selesai. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai bertemu dengan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.